Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Zalfia Manggo dengan NIM 20061102231 dari kelas 5B5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh salah satu dosen akuntansi manajemen, yaitu Dr. Imelda Werlin Juliani Ogi SEMM. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perilaku biaya. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian biaya. Dalam akuntansi ada dua pengertian biaya, yaitu biaya atau cost dan beban atau expense. Biaya diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedangkan beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Biaya umumnya diukur dalam jumlah uang yang harus dibayarkan dalam rangka mendapatkan barang dan jasa. Biaya dalam laporan akuntansi umumnya merupakan biaya aktual, yaitu biaya yang benar-benar telah terjadi atau biaya historis, seperti biaya gaji, biaya peralatan, biaya perlengkapan, dan lain-lain. Jadi perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Jadi, perilaku biaya adalah suatu gambaran atas kegiatan perusahaan yang mana kegiatan di dalamnya harus menunjukkan suatu kegiatan naik atau turunnya suatu kondisi operasional perusahaan. Tujuan dari adanya perilaku biaya ini sangat penting untuk menganalisa kegiatan perhitungan pada biaya tersebut, agar nantinya tidak memberikan dampak negatif untuk kegiatan operasional perusahaan. Perilaku biaya berhubungan erat dengan total biaya dan biaya per unit yang berubah berkaitan dengan perubahan output driver aktivitas. Pengkajian perilaku biaya memiliki beberapa manfaat, antara lain memudahkan dalam membuat perencanaan biaya, memudahkan dalam pengendalian biaya, dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Perilaku biaya juga dianggap penting bagi perusahaan untuk mengambil keputusan manajerial, karena dengan sebuah pemahaman akan perilaku dari biaya tersebut, seorang manajer akan dapat mengetahui segala macam klasifikasi dari biaya dan juga bagaimana cara biaya akan dapat berubah menjadi sesuai dengan perubahan penggunaan akan aktivitas, sehingga akan dapat dilakukan perencanaan, pengendalian, dan juga pengambilan dari keputusan yang dianggap akan sesuai dan juga efektif apabila terjadi berbagai macam perubahan tertentu yang berada di dalam sebuah perusahaan, dan juga dilakukan dengan sebuah estimasi biaya yang ada di masa yang akan datang, dan juga evaluasi dari pelaksanaan tindakan. Bila dilihat dari perilaku biaya, biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Dalam perencanaan dan pengendaliannya, terdapat 3 jenis perilaku biaya, maka biaya tetap dan juga biaya variabel terbagi lagi menjadi 2 golongan.
Perilaku biaya tetap (fixed cost). Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi pada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Biaya tetap dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, committed fixed cost adalah sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi, pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Contohnya, biaya depresiasi, pajak bumi bangunan, gaji dan asuransi. Discretionary fixed cost, biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan. Contohnya adalah biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya promosi penjualan. Perilaku biaya variabel. Variable costing atau biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan seperti biaya bahan baku. Perilaku biaya dibagi menjadi dua, yaitu engineered cost variable adalah suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan, contoh pemakaian bahan baku. Discretionary variable cost ini tergantung dari keputusan pihak manajemen perusahaan, sehingga kebijakan antar pemasukan dan pengeluarannya mempunyai hubungan yang sangat erat. Contoh biaya iklan. Dan yang terakhir, biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Kriteria klasifikasi biaya variabel dan tetap. Pilihan objek biaya. Objek yang berbeda dapat menghasilkan klasifikasi biaya yang sama. Time horizon, semakin lama periode, semakin besar kemungkinan biayanya akan bervariasi. Rentang yang relevan, perilaku hanya dapat ditebak dalam rangkaian aktivitas ini. Asumsi fungsi biaya. Variasi tingkat aktivitas tunggal atau cost driver menjelaskan variasi biaya total terkait. Perilaku biaya didekati dengan fungsi biaya linear dalam kisaran yang relevan. Secara grafis, total biaya versus tingkat aktivitas tunggal yang terkait dengan biaya tersebut adalah garis lurus dalam rentang yang relevan. Sebab dan akibat tentang cost driver. Masalah yang paling penting dalam memperkirakan fungsi biaya adalah menentukan apakah ada hubungan sebab akibat antara tingkat aktivitas dan biaya yang berkaitan dengan tingkat aktivitas ini. Hubungan sebab akibat mungkin timbul sebagai akibat dari hubungan fisik antar tingkat aktivitas dan biaya. Perjanjian kontraktual pengetahuan tentang operasi. Catatan, korelasi tinggi antara aktivitas dan biaya tidak selalu berarti kausalitas. Dalam metode biaya dapat diketahui bahwa ada dua pendekatan dalam perilaku biaya, yaitu pendekatan analitis dan pendekatan historis. Berikut ini ada fungsi dari tiga metode pendekatan historis tersebut, yaitu metode titik tertinggi dan terendah. Dalam memperkirakan fungsi biaya, analisis biaya tersebut dengan cara tingkat aktivitas paling tinggi, di mana cara ini membandingkan tingkat aktivitas terendah di masa lalu
Untuk itu, selisih biaya ini akan termasuk ke dalam biaya variabel. Contoh soal: pada aktivitas dan biaya reparasi dan pemeliharaan PT Sukses Kimilau tahun 2020 disajikan dalam data tabel berikut ini, bisa dilihat. Sehingga dapat diketahui bahwa aktivitas dalam bulan November 2020 merupakan tingkat kegiatan terendah. Namun, pada aktivitas bulan Desember 2020 adalah aktivitas tertinggi. Pada jumlah jam mesin di dalam biaya reparasi dan pemeliharaan juga memiliki dua tingkat aktivitas tersebut dengan cara membandingkan dan menghitung selisihnya. Biaya reparasi dan pemeliharaan. Keterangan jumlah jam mesin tertinggi 8.000, terendah 4.000, selisih 4.000. Biaya reparasi dan pemeliharaan tertinggi 1 juta, terendah 530, selisih Rp470.000. Metode biaya terjaga. Metode yang dilakukan dalam hal ini akan memanfaatkan perhitungan pada biaya yang tetap harus dikeluarkan, meskipun perusahaan tutup untuk sementara waktu. Namun, produknya harus disamakan dengan nol atau tidak ada sama sekali. Contohnya, untuk tingkat reparasi dan pemeliharaan, 8.000 jam mesin per bulan, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1.000.000. Namun, dalam perhitungan, jika perusahaan tidak melakukan produksi, maka biaya reparasi akan dikeluarkan sebesar Rp470.000 per bulan. Dalam menentukan biaya variabel dan tetap dapat diperhitungkan sebagai berikut. Biaya variabel sama dengan biaya reparasi dan pemeliharaan dikurangi biaya tetap atau biaya terjaga. Biaya variabel sama dengan Rp1.000.000 dikurangi Rp470.000. Biaya variabel sama dengan Rp530.000. Biaya variabel per jam sama dengan Rp530.000 dibagi 8.000 jam sama dengan 66 per jam mesin. Metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil atau least square method adalah metode yang dimaksudkan agar jumlah kuadrat dari semua deviasi antara variabel X dan Y yang masing-masing punya koordinat sendiri akan berjumlah seminimal mungkin. Berikut adalah perkembangan aset pemerintah Indonesia tahun 2014 sampai 2020. Tentukan tren perkembangan nilai aset dan estimasi nilai aset tahun 2030 dengan menggunakan least square method. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Buatlah tabel kolom baru dan diberi nama X, XY, dan X pangkat 2, lalu hitunglah nilainya. Selanjutnya kita akan cari nilai A dan B. A sama dengan sigma Y per N sama dengan 48.366 per 7 sama dengan 69.9,42. B sama dengan sigma XY per X2 sama dengan 33.041 per 28 sama dengan 1980,03. Maka persamaan trennya adalah Y sama dengan 6.909,42 tambah 1940,03, sehingga estimasi nilai aset tahun 2030 adalah Y sama dengan A tambah BX sama dengan 6.909,42 tambah 1980,03 dikali 13 sama dengan 22.249,81. Jadi, estimasi aset pada tahun 2030 dengan least square method adalah 22.249,81 triliun.
Analisis perilaku, biaya, dan pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan developer, studi kasus perusahaan di Sidoarjo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus dilakukan dengan cara membahas masalah dengan cara mengumpulkan, memaparkan, menafsirkan, dan menuliskan suatu keadaan atau peristiwa yang kemudian dianalisis dan diolah serta diambil suatu simpulan umum dari masalah yang dibahas. Objek penelitian ini dilakukan perusahaan konstruksi developer dengan data yang diteliti adalah unsur dari perilaku biaya yang meliputi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel, serta profitabilitas perusahaan PT TSK pada tahun 2018. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yakni sekitar 30 orang. Pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat teoritis yang akan diteliti dan data sekunder. Analisis deskriptif dengan menentukan data, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan data sehingga dapat memberikan gambaran masalah yang dihadapi. Metode analisis yang digunakan adalah untuk mengetahui hubungan keterkaitan antar variabel digunakan metode crosstab atau tabel silang. Tabel silang adalah sebuah tabel yang terdiri atas satu baris atau lebih dan satu kolom atau lebih. Metode digunakan dikarenakan dapat mengetahui keterkaitan data tanpa harus menggunakan uji asumsi. Hasil dan diskusi analisis anggaran dan realisasi biaya proyek. Berlaku untuk perbandingan antara anggaran dan realisasinya sesuai agar informasi yang dihasilkan akurat sangat digunakan dalam pengendalian perencanaan biaya. Data dari PT TSK dapat disajikan perbandingan antar besaran anggaran dan realisasi biaya proyek di pembangunan perumahan di kawasan Buduran, Sidoarjo. Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan pekerjaan estimasi biaya sehingga menimbulkan selisih. Untuk perusahaan yang tidak melakukan analisa perencanaan, estimasi biaya akan menghasilkan informasi yang kurang efektif dari masing-masing biaya proyek, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Analisis deskripsi responden menggunakan uji chi-square untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh antar konstruk penelitian dengan karakteristik masing-masing. Dari tabel di atas menunjukkan signifikansi di atas 0,10 yang mana mempunyai arti signifikan sehingga disimpulkan bahwa 3 variabel biaya tetap yang digunakan untuk mengukur adalah valid. Berikutnya, dari tabel di atas menunjukkan signifikan di atas 0,10 yang mana punya arti signifikan, sehingga disimpulkan bahwa 3 variabel biaya variabel yang digunakan untuk mengukur adalah valid. Dan yang terakhir, dari tabel di atas menunjukkan signifikansi di atas 0,10 yang mana mempunyai arti signifikan, sehingga disimpulkan bahwa 3 variabel biaya semi variabel yang digunakan untuk mengukur adalah valid. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pengaruh biaya tetap terhadap profitabilitas dari hasil pengujian data yang telah menunjukkan bahwa biaya tetap mempunyai pengaruh yang signifikan tingkat profitabilitas perusahaan. Tingkat signifikan terhadap ROA pada 10% dengan koefisien 0,108 dan ROE tingkat koefisien 0,088, sedangkan NPM koefisien 0,093. Hal ini menunjukkan satu, semakin besar biaya yang dikeluarkan bahwa dia tetap berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. Hasil ini besarnya profit perusahaan oleh didukung dalam penelitian yang mana perusahaan yang karena operasionalnya mempunyai biaya tetap yang tinggi sekalipun titik impas dicapai pada tingkat penjualan yang lebih besar.
Yang kedua, pengaruh biaya variabel terhadap profitabilitas. Dari hasil pengujian data yang telah menunjukkan bahwa biaya variabel mempunyai pengaruh yang signifikan tingkat profitabilitas perusahaan. Tingkat signifikan terhadap ROA pada 10% dengan koefisien 0,103 dan ROE tingkat koefisien 0,084, sedangkan NPM koefisien 0,095. Hal ini menunjukkan bahwa biaya variabel berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil ini didukung dalam penelitian Husni tahun 2010, yaitu keunggulan biaya variabel adalah memberikan informasi tepat untuk manajemen dalam perencanaan, pengendalian biaya, dan pengembalian keputusan, misalnya dalam perencanaan laba. Yang ketiga, pengaruh biaya semi variabel terhadap profitabilitas. Dari hasil pengujian data yang telah menunjukkan bahwa biaya semi variabel mempunyai pengaruh yang signifikan tingkat profitabilitas perusahaan. Tingkat signifikan terhadap ROA pada 10% dengan koefisien 0,153 dan ROE tingkat koefisien 0,123, sedangkan NPM koefisien 0,099. Hal ini menunjukkan bahwa biaya semi variabel berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan, maka tidak akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Saran, semakin besar biaya yang dikeluarkan akan sangat berpengaruh pada besarnya profil perusahaan. Oleh karena itu diperlukan tahap awal perencanaan estimasi biaya yang efektif, terutama dalam menilai perilaku biaya proyek. Dan untuk pimpinan perusahaan agar lebih bisa memantau pelaksanaan proyek pembangunan selanjutnya agar tidak terjadi selisih biaya yang akhirnya bisa mengurangi profit perusahaan. Akhirnya kita telah sampai di penghujung video. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas, seperti pentingnya perilaku biaya dalam perusahaan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.